Ini kita akan mengkaji bagaimana caranya supaya kita tidak stres menghadapi masa depan. Banyak di antara kita yang risau dengan apa yang belum terjadi. Kita tahu bahwa waktu itu dibagi 3, yang lalu sudah selesai. Yang akan datang belum terjadi, dan saat ini harusnya yang lalu tidak membuat kita sengsara dan yang akan datang tidak membuat kita sengsara. Tapi tidak sedikit orang yang tidak bisa menikmati hari ini karena masa lalu, juga karena masa yang akan datang. Ini banyak santri, para santri akhwat, mungkin ya pikirannya, saya lulus tidak, saya ingin kuliah di mana, nanti siapa jodoh saya, ini anak berapa, pikir. Kalau lelaki ya sama lah ya. Ketahuilah bahwa semua yang ada ini, kita ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun makhluk kecuali Allah yang menciptakan. Allah yang mendesain diri kita, baik hardware maupun softwarenya, tampak jasad ini maupun yang ada pada diri kita yang tidak nampak, seperti bakat, potensi kita, ya, karakter kita, Allah yang menciptakan. Dan Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan risau dengan masa yang akan datang. Risaulah kalau kita tidak disukai Allah, karena Allah tahu apa yang akan terjadi, sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Tetapi ada tapinya, kalau kita disukai Allah, maka Allah akan memilihkan takdir terbaik bagi kita, tempat sekolah terbaik, jodoh terbaik. Allah pemilik segala-galanya. Semua kampus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Jadi kalau kita ingin sesuatu yang terbaik di masa yang akan datang, intinya sederhana. Jadilah orang yang disukai Allah. Nanti Allah akan ngatur. Kalau misalkan ada takdirnya terbaik jadi sesuatu karena Allah yang nyiptakan bakat tiap orang, nanti kita disukai Allah, dibimbing oleh Allah. Allah tahu, wah orang tua saya tidak punya biaya, tidak ada masalah tentang biaya. Biaya kuliah itu sepenuhnya Allah yang bagikan rezeki. Kalau Allah mau takdirkan adik kuliah di satu tempat, nanti jalannya ada ke sana. Nggak ada biaya dari orang tua, nggak ada masalah sama sekali. Tinggal Allah gerakan saja nanti orang yang akan membiayai, atau digerakkan saja, dipinterkan, nanti dapat beasiswa. Ini berapa banyak yang hadir di sini wajah-wajah beasiswa, ya kan? Oh, sangat jeng deh, sudah auranya terbaca ya. Itu Allah juga yang ngatur. Hadirin sekalian, saya mohon maaf sebetulnya seburuk-buruk cerita tuh, dan yang paling bahaya dalam cerita adalah cerita tentang pribadi. Sejujurnya AA tidak pernah terbayangkan akan seperti ini. Tidak. Waktu SMA tidak terbayang. Saya bukan lahir dari dunia pesantren. Ayah saya seorang prajurit.
Alhamdulillah. Sekolahnya elektro, tidak nyambung. Dari kecil sukanya berdagang, bisnis dari TK, tidak terbayang, benar-benar tidak terbayang akan membangun sebuah pesantren, akan dianggap sebagai seorang pimpinan pesantren begini. Bukan hanya bayangan, remeng-remeng saja tidak. Tapi terjadi ini sekarang. Benar? Ada ini pesantren. Ini saya barusan cari sorban supaya rada kelihatan. Ya. Tidak terbayangkan. Ada yang ngatur. Maaf ya kawan-kawan, ini buka dapur. Maksudnya dapur ini rahasia. Kami rapat di Darut Tauhid. Apa yang terjadi jauh lebih baik daripada yang dirapatkan. Tidak terbayang. Masjid akan sebagus ini, di berbagai tempat ada. Tidak terbayang. Ada bayangan, cuman sederhana bayangannya. Ada yang ngatur. Maka sekarang lebih simpel. Kalau dulu segala itu, sekarang bagaimana caranya supaya waktu yang ada sekarang ini kita disukai Allah, titik. Kenapa? Kita boleh mikirnya akan datang, boleh, tapi belum tentu ada. Kita belum tentu hidup. Berapa banyak santri yang wafat masih muda, benar? Dan yang akan wafat, kenapa jadi pada nunduk begini aja? Tidak tahu. Makanya boleh punya cita-cita, boleh, tapi cita-cita harus membuat dekat dengan Allah.